Itu ada orang. Di depan ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya, balik lagi bareng gua Andri Kurniawan di Kampung Sakral. Baraya Kampung Sakral, dimanapun kalian berada, gua harap kalian selalu ada dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan juga semoga keberkahan selalu menyertai kalian semua. Di video kali ini gua akan menceritakan pengalaman gua bareng teman-teman gua waktu naik ke Gunung Ciremai jalur Apoy. Sebelum ke cerita, gua mau ngucapin selamat datang bagi Baraya yang baru nonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar Baraya sekalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tanpa menunggu lama, mari kita mulai. September 2020, gua bareng teman-teman gua, Deas, Yeni, Adit, dan Mutia naik ke Gunung Bongkok di Kabupaten Purwakarta. Di atas kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba si Deas nyeletuk, bulan depan kita ke Ciremai yuk. Nah, dan anak-anak pun langsung setuju. Nah, sekalian lah katanya remedial gua, karena dulu gua muncak hanya setengah jalan, hanya sampai di Tanjakan Bapatere karena waktu itu diterjang badai, kata si Deas. Akhirnya kita sepakat tuh buat pergi pada tanggal 29 Oktober 2020, tepatnya hari Kamis. Kita pergi ke Cirebon dulu, transit di rumahnya orang tua Yeni, dan pergi muncak ke Majalengka, tepatnya ke jalur Apoy di hari Jumatnya tanggal 30 Oktober 2020. Singkat cerita, pada hari Kamis 29 Oktober 2020, Deas, Yeni, dan Mutia pergi duluan ke Cirebon ke rumah orang tuanya Yeni. Gue saat itu nggak bisa ikut karena masih ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan. Dan yang gue takutkan, di tanggal yang telah ditentukan, yaitu tanggal 30, gue takutnya nggak bisa ikut. Dan si Adit juga masih ada pekerjaan di sekolahnya tempat ia ngajar, dan disitulah terjadi drama-drama ala-ala. Para cewek-cewek tetap kekeh ngotot mereka ingin muncak di hari Jumat, meskipun tanpa gua dan Adit. Mereka berniat akan sewa porter. Nah, gua dan Adit diskusi tuh di situ. Gak mungkin ngebiarin mereka cewek-cewek pergi naik ke Ciremai. Keesokan harinya, gua dan Adit nyusul mereka dari Cikampek menuju Cirebon menggunakan motor. Jam 6 pagi, gua langsung OTW. Meskipun hujan, gua bela-belain nyusul mereka, karena gak mungkin gue ngebiarin mereka bertiga buat naik. Dan yang membuat gua khawatir yaitu si Deas. Kenapa si Deas? Karena dia bisa melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Karena waktu itu udah mepet, gua sama Deas mutusin buat ketemuan di Palimanan. Dan setibanya di Palimanan, gua langsung cari tempat parkiran motor. Tapi gua gak nemu, dan akhirnya gua mutusin buat parkirin motor gua di salah satu rumah sakit yang ada di daerah situ. Akhirnya kita pun kumpul tuh dan langsung pergi menuju base camp Apoy
naik mobil. Jam 10 kita langsung start dari Palimanan menuju ke homestaynya Kang Dani, karena sebelumnya gua dan Kang Dani juga udah kontekan buat minta dianterin ke basecampnya Apoy. Karena kita salah jalan dan agak memutar, jadi kita sampai di basecamp itu agak telat. Kita sampai pas waktu zuhur. Nah, selepas Jumatan kita langsung ngobrol tuh sama Kang Dani. Kang, kita masih bisa naik gak hari ini? Udah telat, oi. Kayaknya nggak bisa. Tapi nanti saya tanyain ke orang basecampnya. Nah, disitulah terjadi kekhawatiran di antara kita. Kalau kita tidak bisa naik di hari Jumat, berarti kita harus naik di hari Sabtu. Dan yang parahnya lagi, kalau kita naik di hari Sabtu, kemungkinan kita di hari Seninnya akan pada bolos kerja semua. Setelah Kang Dani telepon orang basecamp, ternyata kita memang gak bisa naik di hari itu. Dengan sedikit kecewa, mau gak mau kita harus naik di hari Sabtu dan harus nginep dulu di homestaynya Kang Dani. Selagi kita nurunin barang, tiba-tiba handphonenya Kang Dani bunyi. Kita nggak peduli itu dari siapa, kita terfokus buat nurunin barang. Tiba-tiba Kang Dani nyamperin ke kita dan bilang kita bisa naik, tapi harus cepat-cepat. Dan dengan tergesa-gesa kita langsung mindahin barang kita ke mobil pickupnya Kang Dani. Setibanya di basecamp, Adit dan Kang Dani langsung ngurusin si Maxi. Gua, Deas, Yeni dan Mutia packing ulang dan ngecek barang dengan tergesa-gesa. Setelah beres semuanya, 1:30 kita udah bisa mulai melakukan pendakian. Sebelum melakukan pendakian, kita berdoa dulu agar selamat sampai tujuan. Perjalanan dari basecamp ke pos 1 lancar-lancar saja, meskipun agak sedikit mendung, dan kita pun beberapa kali papasan dengan para pendaki yang turun. Setibanya di pos 1, keadaan sangat ramai sekali, dan kita pun di situ tidak berlama-lama. Kita langsung lanjut menuju pos 2. Setibanya di pos 2, kita istirahat sejenak tuh buat foto-foto. Dan lanjut lagi menuju pos 3. Di tengah perjalanan antara pos 2 ke pos 3, kita istirahat lagi karena waktu itu udah menjelang maghrib. Nah, kita di situ istirahat, makan, dan sholat. Nah, di situ gerak-gerik si Dias udah mulai aneh. Dia sering melihat ke arah seberang menggunakan senter. Dia sana kemari. Dalam hati gue pikir, kayaknya si Dias ngelihat makhluk yang ada di seberang. Tapi gue gak negur dia atau bertanya ke dia, biarin aja lah, toh kelihatannya dia anteng-anteng saja. Setelah selesai semuanya, kita udah makan, udah sholat, kita langsung mutusin buat jalan lagi menuju ke pos 3. Di pos 3 kita nggak berhenti tuh, kita langsung jalan lagi menuju ke pos 4. Di antara pos 3 dan pos 4 di situ ada petilasan batu nyungcung. Nah, di situ kita istirahat dulu. Gua di situ nyempetin buat berdoa dulu, buat tawasul di situ, dan yang lain istirahat. 15 menit kemudian setelah gua tawasul, kita langsung jalan lagi menuju ke pos 4. Jam 9 tepat kita nyampe di pos 4. Adit bilang mau nggak mau kita harus ngecamp di situ karena waktu emang udah malam, dan juga menurut informasi dari pendaki di situ, di pos 5 Bayangan dan pos 5 udah banyak tenda-tenda yang berdiri di situ. Jadi mau nggak mau kita harus ngecamp di situ.
Gua sama Adit tugasnya diri tenda. Sementara cewek-cewek gue suruh buat bikin kopi karena memang waktu itu udah gerimis dan keadaan dingin banget. Setelah tenda selesai, kita pun langsung masukin carrier kita ke tenda masing-masing. Posisi tenda waktu itu, tenda cewek dan cowok itu saling berhadapan, dan otomatis kita masak di tengah-tengah tenda itu. Gua dan Deas lagi asik-asik ngobrol sambil masak. Tiba-tiba dia teriak, apaan tuh? Si Deas bilang kalau dia melihat sosok pendaki laki-laki yang muncul di pinggir tenda gua dengan senyum yang menyeringai dengan wajah yang pucat. Sontak gua di situ langsung berdiri dong, ngelihat ke arah sekitar, dan ternyata memang tidak ada siapa-siapa yang lewat di pinggir tenda gua. Gua bilang ke si Deas, udahlah jangan terlalu dipikirin, mungkin penghuni sini lagi pengen kenalan dengan kita. Nah, memang keadaan waktu itu di pos 4 agak kacau sekali. Banyak babi hutan yang masuk ke area camp kita. Otomatis di situ kita jagain tenda, bunyiin nesting dan segala macam buat ngusir babi hutan itu. Tiba-tiba si Mutia teriak lagi, mbak itu apaan? Gua dan Adit yang waktu itu jaga tenda kaget dong. Ada apaan, Mut? Itu ada yang lari-lari kayak anak kecil, putih banget. Itu babi, Mut, kata gua sambil ngeyakinin kalau yang dilihat itu babi. Soalnya gua lihat muka Mutia udah mulai ketakutan. Nah di situ gua nyaranin Mutia buat masuk ke tenda dan istirahat. Nah selang beberapa waktu kita semua istirahat di situ, persiapan buat summit nanti pagi. Keesokan harinya kita pun bangun jam 4. Kita langsung sarapan dan bawa persiapan makanan dan minuman buat bekal kita di puncak. Entah kenapa waktu itu kita berlima gak ada yang ingat sholat subuh. Kita langsung saja berdoa dan langsung jalan menuju ke puncak. Perjalanan menuju puncak di situ kita ngelewatin pos bayangan 5 dan pos 5. Di situ udah banyak berdiri tenda-tenda, tapi udah mulai sepi karena mungkin pendaki-pendaki udah mulai menuju ke puncak. Dan di situ kita ngelewatin menuju ke pos 6 ya, di situ ada pos 6 dan menuju ke persimpangan Apuy Palutungan. Nah di depan gua awal ya, tiba-tiba giliran si Adit yang nemuin hal-hal yang aneh. Dia bertemu dengan pendaki yang berpenampilan aneh. Dia memakai sendal jepit dan tidak membawa apa-apa. Bahkan buat sebotol air minum pun dia tidak bawa. Dalam hati si Adit tanya, kok dia aneh banget. Tiba-tiba si pendaki itu menjawab, saya mah lagi nunggu rombongan yang dari bawah mau nyusul saya. Si Adit keheranan dong, kenapa dia bisa tahu apa yang ada di pikiran si Adit, sementara mereka hanya baru bertegur sapa. Dan yang anehnya, si pendaki itu dilihat oleh si Adit dan si Mutia, sementara gua, Yeni, dan Deas tidak melihatnya meskipun jarak kita nggak terlalu jauh. Jam 11 tepat kita udah nyampe di puncak. Keadaan di puncak ramai banget. Setiba di puncak kita sempetin buat makan dulu. Kita nyeduh mie instan dan kopi. Tiba-tiba di situ si Adit nyeletuk, pendaki yang tadi kok nggak kelihatan. Pendaki yang mana?
kawan gua. Itu yang ada di gua walet, kata Adit. Gua nggak ngeliat, dan dia sama ini juga emang nggak ngeliat. Mungkin dia turun lagi nyusul ke rombongannya. Nah, di situ si Adit nggak mau perpanjang tentang si pendaki itu, meskipun mungkin dalam hatinya bertanya-tanya. Singkat cerita, gua, Tias, Adit, dan Mutia pengen tahu Tugu Linggarjati. Nah, sementara Yeni mungkin dia agak kelelahan juga, dia mutusin buat jaga carrier. Gue di situ nggak terlalu khawatir karena di puncak keadaannya masih ramai. Paling estimasi dari puncak Apuy ke Linggarjati hanya setengah jam bolak-balik. Dan dari puncak Apuy ke Tugu itu masih kelihatan, jadi nggak terlalu khawatir. Gua, Tias, Mutia, dan Adit pergi ke Tugu Linggarjati. Setibanya di situ kita foto-foto. Saat gua masih foto-foto di situ, tiba-tiba handphone gua bunyi. Ternyata gua lihat WA-nya dia nih, gua baca di situ. Ternyata dia bilang, cepetan sini. Gua langsung noleh ke arah sini, dan ternyata dia udah sendirian. Sontak dari situ gua, Adit, Mutia, dan dia langsung lari dong nyamperin dia, karena gua lihat dia sangat ketakutan banget. Gua lari di situ. Pas gua sampai di puncak Apuy, gua langsung nyamperin Yeni, dan gua lihat Yeni sangat ketakutan banget. Gua tanya tuh di situ, kenapa Yen? Gua takut, tapi dia tidak mau menceritakan apa yang dia alami. Nah, singkat cerita, waktu menunjukkan pukul 12 tuh kita langsung turun. Setibanya di Gua Walet, Yeni baru mau cerita kalau dia melihat sosok hitam besar muncul dari kawah dan terbang menuju ke Gua Walet. Di situ gua coba nenangin Yeni, karena Yeni benar-benar ketakutan banget di situ. Karena mungkin fisiknya juga yang udah mulai ngedrop. Akhirnya kita jalan di situ sangat-sangat lambat. Kita dari Gua Walet menuju ke tempat camp kita itu kisaran nyampe jam 5. Ternyata di pos 4 di tempat camp kita udah ada ranger yang lagi patroli, dan dia nyamperin kita dan bilang bahwa kita harus turun waktu itu juga. Nah, otomatis kita di situ langsung packing segala macam, beresin tenda, dan jam 6 setelah maghrib tepatnya kita langsung luncur turun. Kita turun berlima ditemani seorang ranger. Dari pos 4 ke pos 3 itu lancar-lancar saja, meskipun jalanan agak licin. Nah, dari pos 3 menuju pos 2, nah, di situ mulai muncul keanehan. Gua mencium wangi bunga kantil. Gua langsung di situ nyamperin si Dias. Nyium nggak? Nyium. Nah, gua di situ nggak terlalu khawatir karena itu hanya wangi bunga. Ternyata bau yang gua cium dengan bau yang Dias cium itu berbeda. Gua mencium wangi bunga dan si Dias mencium bau amis. Nah, di situ gelagat Dias mulai agak aneh. Dia yang tadinya bawel tiba-tiba menjadi pendiam. Tapi kalau ngomong pun dia selalu mengulang kata-kata yang sama, seperti basah nggak sih sepatu lu? Basah nggak sih sepatu lu? Itu diulang beberapa kali dan ditanya ke setiap orang, sampai kita pun jadi risih. Nah, di situ gua udah memperhatikan si Dias. Ini anak udah mulai kelihatan aneh, kata gua. Dan setelah itu dia
ngomong pingin break, tapi ketika kita break dia malah nyelonong jalan terus. Kejadiannya berulang-ulang sampai ke yang 4 kali si Dias minta istirahat. Tapi ketika kita istirahat, dia malah nyelonong terus. Nah, gua lihat di situ, tatapan matanya udah kosong, dia berjalan seperti orang yang lamun. Gua kejar, dia lurus terus, sementara jalan kita itu belok ke kanan, tapi dia berjalan lurus. Nah, gua tarik itu. Kenapa gua tarik? Karena di situ ada jurang. Nah, gua tarik, dia kelihatannya agak marah. Dia berkali-kali nepis tangan gua dan dia selalu bilang, gua pingin jalan, gua pingin jalan. Gua yang udah mulai kecapean dan sedikit emosi bentak dia. Itu jurang, itu jurang. Tapi si Dias bilang, Itu ada orang. Di depan ada orang. gua langsung pegang dia dan nutup mata dia dengan tangan gua. Nah, sambil gua baca-baca doa yang gua bisa, sambil bisikin, diam dulu. Itu bukan orang. Jangan dilihat terus. Setelah gua tahan beberapa saat si Dias, dan akhirnya sosok itu hilang dari pandangannya dia, dan dia pun kembali normal seperti semula. Gua senterin dong ke arah yang dia tuju, dan sontak dia pun kaget. Ternyata itu beneran jurang, dan jalan yang kita tuju itu ada di sebelah kanan. Andai gua telat sedikit aja buat narik si Dias, entah apa yang akan terjadi. Minimal patah tulang lah. Setelah keadaan membaik, kita pun langsung lanjut lagi jalan. Alhamdulillah gak ada kejadian apa-apa lagi, sampai akhirnya jam 11 kita pun tiba di base camp Afoy. Nah, di situ kita langsung bersih-bersih dan makan. Sehabis makan si Dias pun cerita kalau kesadarannya hilang itu ketika dia mencium bau amis dan mendengar suara gamelan. Itu yang membuat si Dias diem dan merasa sangat ketakutan. Konon katanya kalau kita mendengar suara gamelan di gunung, itu tandanya makhluk-makhluk gaib yang ada di gunung sedang melakukan suatu acara, dan itu pun yang membuat si Dias terhipnotis. Sekian cerita dari pengalaman gue dan teman-teman gue. Semoga Balai Kampung Sakral dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kejadian yang gue alami. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah mendukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kapung.